Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya kita Sobat Bahasa di kelas Bahasa Indonesia. Di video kali ini, Ibu akan membahas materi kelas 9 lagi nih, yaitu unsur pembangun teks cerpen. Tapi sebelum itu, jangan lupa siapkan dulu buku catatan dan alat tulis favorit kamu ya. Dan selalu ingat untuk klik tombol like, juga subscribe, dan share ke teman-teman kamu ya. Nah, tanpa basa-basi sobat, yuk langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Seperti judulnya, hari ini kita akan membahas teks cerita pendek atau yang lebih dikenal dengan teks cerpen. Apa sih teks cerpen? Nah, teks cerpen sendiri merupakan cerita yang habis dibaca dalam sekali duduk. Maksudnya dalam sekali duduk itu, jadi dibacanya itu dalam waktu yang singkat ya, tidak memerlukan waktu yang lama untuk dibaca, seperti halnya kita membaca novel. Tapi membaca teks cerpen ini, waktunya singkat, jadi sekali duduk pun selesai dibaca, seperti itu. Selanjutnya, teks cerpen juga bisa diartikan sebagai cerita singkat yang memiliki pengenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Jadi, terdapat konflik ya di dalamnya ya, dari mulai pengenalan sampai kepada penyelesaian. Lalu, teks cerpen juga merupakan cerita singkat yang hanya terfokus pada satu kejadian atau cerita saja. Jadi, fokus konfliknya hanya satu, tidak kompleks atau tidak rumit seperti novel. Paham ya sobat ya? Selanjutnya, setelah pengertian teks cerpen, Ibu ada ciri-ciri dari teks cerita pendek. Kira-kira apa sih ciri-ciri dari teks cerita pendek? Yuk kita simak bersama-sama. Ciri yang pertama, tadi seperti di pengertian ya, yaitu habis dibaca dalam sekali duduk. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa habis dibaca dalam sekali duduk itu maksudnya tidak memerlukan waktu yang lama atau waktu yang panjang dalam pembacaannya. Selanjutnya, penggambaran tokohnya singkat. Jadi penggambaran tokohnya tidak terlalu dijelaskan sedetail mungkin seperti di dalam novel, melainkan penggambaran tokoh dalam teks cerita pendek itu singkat saja. Selanjutnya, di dalam teks cerpen ini memiliki ciri hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalannya cerita. Jadi misalnya satu temanya tentang persahabatan yang retak, fokusnya itu hanya di situ saja persahabatan yang retak. Tidak ada lagi peristiwa yang banyak yang dicampur ke dalam satu cerita ya, tetapi teks cerpen ini hanya fokus satu cerita saja, seperti itu. Selanjutnya, ada ciri apa lagi ya? Ciri yang lainnya nih, adanya konflik tapi tidak mengubah nasib tokoh. Jadi di dalam teks cerpen ini ada konflik, ada pertikaian, tetapi tidak mengubah nasib tokoh. Berbeda dengan novel ya, kalau novel kebanyakan konfliknya itu mengubah nasib tokoh seperti itu. Selanjutnya, jumlah halamannya itu kurang lebih 10 kegelibet nih Ibu. Jumlah halamannya itu kurang lebih 10 halaman ya. Kadang ada juga sih yang jumlahnya itu bisa lebih dari 10 halaman, bisa sampai belasan halaman. Lalu apa Bu yang membedakan antara cerpen dan novel? Tadi ya, konfliknya, kemudian fokus ceritanya yang membedakan di situ ya. Selain ketebalannya jelas, kalau novel jelas lebih tebal, sedangkan cerpen jelas lebih tipis. Kalau itu hanya dari kasat mata, tapi kalau dari intinya, dari fokus ceritanya berbeda, dari konfliknya juga berbeda, pendalaman konfliknya juga berbeda. Itu perbedaan antara teks cerpen dengan novel. Paham ya Sobat Bahasa ya? Selanjutnya, setelah ciri-ciri, kita akan membahas unsur pembangun teks cerpen, di mana ada dua unsur, yaitu unsur apa? Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ada yang masih ingat? Unsur intrinsik itu merupakan unsur pembangun yang ada di dalam cerita, sedangkan unsur ekstrinsik merupakan kebalikannya, yaitu unsur yang berada di luar dari cerita. Kita bahas dulu unsur intrinsik ya. Yang pertama adalah tema. Apa itu tema?
Tema itu merupakan ide paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Misalnya tadi temanya persahabatan, keagamaan, petualangan, dan lain sebagainya. Itu tema ya, jadi ide pokok dari suatu cerita. Nah, supaya lebih paham nih bagaimana sih cara menentukan tema dalam teks cerpen, yuk kita sama-sama coba mengidentifikasi penggalan teks cerpen berikut. Kira-kira apa nih tema yang tergambar? Kita baca bersama ya. Sudah 10 tahun aku mengenal Dini sahabatku. Selama 10 tahun itu, dia selalu ada di saat aku dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka. Dini yang selalu menyemangatiku ketika aku jatuh, dia tidak pernah meninggalkanku ketika aku melakukan kesalahan. Sebaliknya, dia selalu mengingatkanku. Nah, dari penggalan teks cerpen ini kira-kira apa sih tema yang tergambar? Ibu rasa sudah sangat jelas ya bahwa tema dari penggalan teks cerpen ini adalah persahabatan, karena mengisahkan persahabatan antara tokoh aku dengan tokoh Dini. Batuk dulu ya, mohon maaf. Selanjutnya kita ke unsur pembangun yang kedua. Unsur intrinsik yang kedua yaitu ada alur. Apa itu alur? Alur itu merupakan jalan cerita yang berupa peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain ya. Nah, kalau ditanya alur, jadi ada 2 pertanyaan yang jawabannya berbeda nih, patut kalian garis bawahi. Kalau ditanya bagaimana alur dari cerita tersebut, jawabannya itu kalian ceritakan dari mulai pengenalan sampai kepada penyelesaian. Itu merupakan jalannya alur. Tapi kalau kalian diberi pertanyaan apa jenis alur, maka jawabannya kalian pilih antara 3, yaitu kita lihat di sini. Jenis alur ada 3, yaitu maju, mundur, dan campuran. Nah, kalau maju itu jadi fokus ceritanya yang ke depan, terus tidak ada kembali lagi ke masa lalu. Kalau mundur itu kembali ke masa lalu ceritanya, misalnya mengisahkan masa kecil si tokoh utama, seperti itu. Kalau campuran itu maju dan mundur digabung jadi satu. Misalnya di awal cerita itu fokusnya maju dulu, tiba-tiba di tengah cerita mundur ke masa lalu, lalu maju lagi. Nah, itu yang dinamakan alur campuran. Jadi tadi patut kalian ingat bahwa kalau ditanya bagaimana alurnya, maka jawabannya kalian ceritakan kembali secara singkat dari mulai pengenalan sampai kepada penyelesaian ya. Pengenalan, terus mulai muncul pertikaian, klimaks, sampai ke penyelesaian. Kalau ditanya jenis alur, apa alurnya? Maka jawabannya antara 3, maju, mundur, atau campuran. Paham ya? Nah, selanjutnya sobat, kita lihat nih, apa sih jenis alur yang tergambar dari kutipan atau penggalan teks cerpen berikut. Suatu waktu, hiduplah seorang anak yang rajin belajar. Usianya 7 tahun, Mogu namanya. Sehari-hari ia berladang. Semua buku habis dilahapnya. Suatu hari ia tersesat di hutan. Hari sudah gelap. Akhirnya, Mogu memutuskan untuk bermalam di hutan. Ia bersandar di pohon sampai tertidur. Kira-kira alurnya apa nih jenis alurnya? Apakah maju, mundur, atau campuran? Dan jawabannya adalah alur maju. Kenapa Bu alur maju? Kalian lihat di sini. Di sini jelas ya diceritakan bahwa suatu hari Mogu tersesat di hutan, hari sudah gelap. Akhirnya Mogu memutuskan untuk bermalam di hutan sampai ia tertidur. Jadi ini ceritanya bertahap ya sampai kepada penyelesaian. Selanjutnya sobat, kita ke unsur intrinsik yang ketiga yaitu latar. Apa itu latar? Latar dalam cerpen merupakan tempat, waktu, dan suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Nah, kalau latar tempat itu biasanya menggambarkan tempat ya. Di mana biasanya pertanyaannya? Bisa saja di sekolah, di kantin, di rumah, pokoknya yang menggambarkan tempat. Lalu kalau latar suasana itu, suasana yang menggambarkan peristiwa itu terjadi, misalnya menyedihkan, membahagiakan, menegangkan, menyengsarakan. Nah, itu merupakan suasana. Kalau latar waktu sendiri itu, waktu yang menunjukkan cerita itu terjadi ya. Nah, patut digarisbawahi lagi bahwa
kalian waktu itu jangan terfokus hanya pada jam, tanggal, lalu misalnya pagi hari, siang hari, sore hari. Tidak seperti itu ya. Sebetulnya latar waktu itu bisa lebih kompleks. Misalnya nih, saat istirahat, Mogu tertidur di ruang tamu. Nah, kalau kita mindsetnya sudah bahwa latar waktu itu siang, malam, sore, maka kok tidak ada latar waktunya ya? Padahal latar waktu tadi saat istirahat. Jadi hati-hati ya untuk latar waktu. Kadang ada latar waktu yang tersirat, yang kita perlu pemahaman lagi, perlu penyimpulan lagi, dan ada latar waktu yang tersurat. Nah, latar waktu yang tersurat itu lebih gampang ya, langsung ada di teks. Kalau latar waktu yang tersirat itu, kita butuh proses penyimpulan kembali. Kita coba ya, analisis bersama. Suatu hari, ia tersesat di hutan. Hari sudah gelap. Ia pun jatuh tertidur. Kira-kira latarnya apa nih? Nah, latar waktunya malam. Kenapa malam, Bu? Dibuktikan dengan ini, kutipan hari sudah gelap dan ia pun jatuh tertidur. Berarti ini menandakan bahwa latar waktunya adalah malam hari. Dan latar tempatnya adalah di hutan. Jelas ya, ini tersurat ya anak-anak ya. Ia tersesat di hutan. Jadi latar tempatnya adalah di hutan. Selanjutnya kita ke unsur intrinsic text cerpen yang keempat, yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh sendiri merupakan karakter dari pemeran atau pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan merupakan cara pengarang menampilkan tokoh dalam cerita. Bisa juga tergambar watak di sini ya. Nah, kita coba nih. Ini masih cerpen yang Mogu tadi. Suatu waktu, hiduplah seorang anak yang rajin belajar, usianya 7 tahun, Mogu namanya. Sehari-hari ia berladang, semua buku habis dilahapnya. Suatu hari ia tersesat di hutan, hari sudah gelap, akhirnya Mogu memutuskan untuk bermalam di hutan. Ia bersandar di pohon sampai tertidur. Dari kutipan atau penggalan teks cerpen tersebut tergambar bahwa tokohnya adalah Mogu. Di sini dijelaskan ya, ada nama tokoh utama yaitu Mogu. Wataknya rajin. Kenapa rajin? Lihat di sini ada kutipan seorang anak yang rajin belajar. Juga di sini ada lagi kutipannya, buktinya semua buku habis dilahapnya. Maksudnya dia suka membaca ya, suka belajar, rajin. Penokohannya langsung oleh pengarang. Nanti untuk lebih jelasnya bagaimana sih cara pengarang dalam menggambarkan penokohan akan Ibu buat ya, insya Allah ya, video yang berbeda. Sekarang kita ke unsur intrinsik selanjutnya, yaitu sudut pandang. Nah, sudut pandang sendiri merupakan posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita, di mana sudut pandang dibagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Ingat ya Sobat Bahasa bahwa di dalam sudut pandang ini tidak ada sudut pandang orang kedua, hanya ada dua sudut pandang, yaitu orang pertama dan orang ketiga. Di mana orang pertama ini ditandai kata kuncinya itu menggunakan kata ganti aku, saya, beta, gue, seperti itu ya. Kalau orang ketiga itu biasanya ditandai dengan dia atau nama tokoh, misalnya nama tokohnya Dilan, Milea. Nah, itu sudut pandang orang ketiga. Kita coba lagi analisis bersama-sama apakah sudut pandang yang ada di dalam penggalan teks cerpen berikut. Di malam yang hening dan genting itu, aku terbangun. Aku masih teringat dengan kejadian tadi pagi antara aku dan Anita yang mengkhianati persahabatan kita. Kira-kira apa nih sudut pandang yang tergambar? Bu, di sini ada Anita, Bu. Berarti sudut pandangnya orang ketiga dong. Nah, hati-hati ya anak-anak. Di sini sudut pandangnya adalah orang pertama. Kenapa orang pertama, Bu? Karena di dalam penggalan teks cerpen berikut yang menceritakan atau yang bercerita adalah si tokoh akunya ya, bukan aku yang menceritakan Anita, tapi fokus kepada tokoh aku. Maka sudut pandang dalam penggalan teks cerpen ini merupakan sudut pandang orang pertama, di mana ditandai dengan kata ganti aku. Sip ya sobat ya.
Selanjutnya kita ke unsur intrinsik teks cerpen yang keenam yaitu amanat. Ini mudah nih. Amanat itu jelas ya merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada para pembaca dalam sebuah cerita. Kita coba lagi bersama-sama nih. Setiap pukul 2 pagi berbekal sebatang bambu, para anak desa Mindu sempoyongan memikul berbagai jenis makhluk laut yang harus sudah tersaji di meja batu pada pukul 5, sehingga pukul 6 sudah bisa diserbu para pembeli. Kira-kira amanatnya apa? Ya, betul sekali, amanatnya adalah bekerjalah dengan keras dan sungguh-sungguh. Di sini jelas ya. Lihat di sini, berbekal sebatang bambu, para anak desa Mindu sempoyongan memikul berbagai jenis makhluk laut yang harus sudah tersaji. Jadi mereka harus bekerja sungguh-sungguh, harus bersemangat seperti itu. Selanjutnya kita ke unsur intrinsik teks cerpen yang terakhir, yaitu gaya bahasa. Nah, gaya bahasa sendiri itu merupakan ciri khas sang penulis dalam menyampaikan tulisannya kepada publik, kepada para pembaca atau kepada para penikmat. Baik itu penggunaan majasnya, diksinya, dan pemilihan kalimat yang tepat. Kadang kan kalau yang suka baca nih, kita dari membaca tulisan saja tuh sudah terlihat, oh bahwa ini tuh gaya penulisannya sastrawan A, yang ini gaya penulisannya sastrawan B. Rasanya itu sudah beda ya antara karya yang satu dengan karya yang lain. Jadi setiap penulis, setiap sastrawan itu mempunyai ciri khasnya masing-masing dalam gaya bahasa. Kurang lebihnya seperti itu ya anak-anak ya. Selanjutnya, nih, Ibu punya rumus pintar supaya kalian paham, kalian ingat unsur intrinsik dari teks cerpen itu. Rumus pintarnya adalah Talas-Gato. Itu akronim ya. Talas-Gato, di mana Talas-Gato itu merupakan tema, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, amanat, tokoh atau penokohan. Nah, tadi setelah unsur intrinsik, kita menuju ke unsur ekstrinsik teks cerpen. Ada apa saja sih? Yang pertama adalah latar belakang pengarang. Nah, latar belakang pengarang adalah faktor yang ada dalam diri penulis sehingga mendorong penulis dalam membuat cerpen. Bisa saja riwayat hidup penulis, kondisi psikologis penulis, dan aliran sastra penulis. Selanjutnya, ada juga latar belakang masyarakat, di mana di sini hal yang mendasari seorang penulis membuat sebuah cerpen yang mana menyangkut kondisi lingkungan masyarakat, misalnya ideologi negara, kondisi sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah nilai kehidupan. Nilai kehidupan ini bisa berupa nilai agama, nilai sosial, nilai moral, atau nilai budaya. Paham ya sobat ya sampai sini ya? Nah, sobat bahasa, sekian ya pembahasan dari Ibu mengenai unsur pembangun teks cerita pendek. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam bahasa Indonesia.